Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Augustia Fatmawati. Saya prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan materi tentang sedekah. Sedekah itu ada banyak keutamaannya. Dalam sedekah, tujuannya dari sedekah itu sendiri adalah membuat harta dan muzaki menjadi lebih suci, sekaligus menjadi menentram batin di dalam diri. Bukti keimanan seseorang juga bisa dilihat dari sedekah. Untuk memahami lebih lanjut bab sedekah ini, sebaiknya sahabat muslim mencermati kultum singkat ini tentang sedekah untuk pengaplikasian ke dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rutin bersedekah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sedekah juga mampu memadamkan amarah ilahi dan menolak hal yang buruk dalam diri. Salah satu penyebab sembuhnya suatu penyakit juga bisa berasal dari sedekah yang dilakukan oleh seorang manusia. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi segala puji dari rasa syukur mendalam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan juga rahmatnya kepada kita semua. Mari kita bahas tentang sedekah lagi ya. Dalam agama Islam, sedekah selalu disebut menjadi penolong bagi setiap umatnya. Sebab siapapun yang melakukan sedekah akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat membantu yang ada di diri seseorang menjadi kemurahan hati dan akhlak mulia bagi orang tersebut. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk selalu bersedekah atau berbagi dengan sesama. Sama halnya dengan membayar zakat yang menjadi kewajiban umat muslim yang berupa pengeluaran harta. Orang-orang yang kaya membutuhkan orang miskin untuk melakukan sedekah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki, melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Surah Al-Bukhari. Orang miskin juga membutuhkan orang-orang kaya dan untuk menerima bantuannya. Itulah makanya dari saling membutuhkan antara manusia, jika sahabat muslim diberi banyak kelebihan rezeki atau harta, maka bersedekahlah. Yang terpenting adalah sedekah. Ini akan selalu memberi keberkahan, tetapi tidak mengurangi harta kekayaan kita. Tidak kalanya harta seorang berkurang karena sedekah. Dalam hadis Tirmizi, apabila hanya dilihat dari nominal saja, tentu apa yang menjadi milik kita menjadi berkurang. Namun jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, sedekah tersebut berubah menjadi berkah dan rezeki lain yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tema sedekah di kultum ini. Dan selanjutnya, golongan yang berhak mendapatkan zakat itu sebenarnya siapa sih yang berhak menerima zakat? Zakat yang berhak menerima zakat itu terdiri dari 8 golongan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, orang yang berjihad, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Ancaman bagi yang menolak membayar zakat, selain kita diperintahkan melaksanakan zakat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengancam orang-orang yang menolak menunaikan zis atau zakat, infak, sedekah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang menolak membayar zakat dengan firman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya dari yang apa kamu simpan itu. Dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Begitu pedih ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menolak membayar zakat harta bendanya. Mengenai ancaman tersebut, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang memiliki simpanan kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya pasti akan dipanaskan. Simpanannya itu di atas jahanam dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan di dahinya, sehingga Allah memberikan keputusan di antara para hambanya di hari yang lama sehariannya sekitar 50.000 tahun, sampai diketahui kemana perjalanannya, ke surga atau neraka. Dalam hadis Asy-Syaikhan, begitulah bunyi sabda Rasulullah SAW, yaitu simpanannya akan dipanaskan dan dijadikan cairan yang diguyurkan di lambung dan dahinya selama 50.000 tahun. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak membayar zakat, walaupun hanya berupa anak unta betina yang di masa Rasulullah mereka selalu membayarkannya, niscaya akan kuperangi mereka karena mengingkarinya tersebut. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad akan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Perintah sedekah dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menguncikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 103. Dari selanjutnya itu manfaat sedekah itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi tentang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah menghaluaskan maha mengetahui dalam ayat tersebut. Artinya minimal 700 kali lipat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dalam surah tersebut itu maksudnya kayak kita tuh menginfakkan harta kan, dari misalnya 700 terus dilipat gandakan lebih dari yang kita sedekahin untuk kedepannya nanti di akhirat. Jadi itu manfaat sedekah itu banyak banget. Jadi dalam surah ini dia
mengajarkan bahwa manfaat sedekah itu sangat bermanfaat. Jadi kita teruslah bersedekah untuk menjadi orang yang kedepannya itu lebih tahu orang yang di bawah kita tuh kayak gimana, dan sebagian rezeki kita tuh kalau bisa disedekahin. Dan sampai di sini aja materi tentang sedekah, cerita singkat ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.